kita mempelajari geomorfologi, itu artinya kita mempelajari bentukan-bentukan yang ada di permukaan bumi. Jadi mulai dari pantai sampai pegunungan itu akan terdapat bermacam-macam bentukan-bentukan yang disebut dengan bentuk lahan atau form. Nah, bentukan-bentukan ini terjadi karena dua proses. Yang pertama itu endogen atau dari dalam bumi, dan eksogen itu tenaga yang berasal dari luar bumi. Kalau endogen itu misalnya ada terjadinya proses vulkanisme, jadi dari perut magma yang terjadi erupsi, itu nanti akan menimbulkan bentukan-bentukan tertentu, kemudian akan mengalami perubahan karena ada faktor dari luar, misalnya bisa angin, kemudian hujan itu akan membawa material, kemudian akan diendapkan di suatu wilayah yang lebih rendah. Pada dasarnya di dalam geomorfologi juga mencakup itu ada morfometri, itu misalnya ukuran, bentuk, luas, kemudian ada morfografi, itu strata-strata batuan yang ada di dalam tanah, kemudian ada morphoarrangement, itu lingkungan di mana bentukan itu terjadi. Bentukan asal vulkanik berasal dari aktivitas gunung api dan intrusif magma. Dalam proses pembentukannya, melibatkan proses endogen, yakni proses yang melibatkan kekuatan yang berasal dari dalam perut bumi yang dapat mengakibatkan terjadinya proses-proses geologis. Berdasarkan proses terjadinya, vulkanisme terbagi menjadi 3 macam, yaitu vulkanisme letusan, vulkanisme lelehan, dan vulkanisme campuran. Kalau kita bicara masalah landscape, jadi landscape itu sama dengan bentang lahan. Jadi di dalam suatu bentang lahan dari pantai sampai pegunungan itu akan terdiri macam-macam bentuk lahan. Misalnya kalau di Jember itu kalau dari Pantai Puger sampai Argopuro itu ada yang disebut dengan dataran aluvial, kemudian fluvial, kemudian eolin, kars, kemudian ada kaki gunung, lereng gunung, ada struktural. Bentukan asal karst terbentuk oleh adanya proses karstifikasi pada batuan karbonat dan evaporit yang mudah tersolusi, seperti batu gamping, dolomit, marble, gipsum, dan halte. Batu gamping merupakan batuan fosfat yang sebagian besar tersusun oleh mineral kalsium karbonat. Morfologi karst dicirikan oleh perbukitan kasar dan terjal, dolina, gua-gua, dan sungai bawah tanah. Bentuk lahan eolin terjadi karena proses aktivitas angin. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya eolin adalah erosi oleh angin, transportasi oleh angin, dan pengendapan oleh angin. Contoh dari bentukan ini adalah cekungan deflasi, lag gravel, beveled stone, polis, grooves, sculpturing, dune, transversal dune, parabolic dune, longitudinal dune, dan loess. Bentukan asal marin terjadi karena proses aktivitas laut, baik proses yang bersifat konstruktif atau pengendapan, maupun destruktif atau abrasi. Tenaga yang mempengaruhi proses-proses tersebut adalah gelombang dan arus laut.
Contoh dari bentuk lahan ini diantaranya gisik, beting gisik, spit, kaspet foreland, tombolo, rataan pasang surut, dan laguna. Pantai ya, di situ ada bentuk lahan marine yang disebabkan karena aktivitas laut. Itu ada bisa gelombang air laut, angin laut. Itu nanti akan terjadi satuan-satuan bentuk lahan seperti ada pantai, kemudian pesisir. Bahkan kalau di bentuk lahan marine itu kadang-kadang berkombinasi dengan tenaga angin yang disebut dengan bentuk lahan eolin. Di situ nanti akan terjadi adanya gumuk pasir itu di wilayah Buger. Pasir ini terjadi karena persyaratannya itu ada material yang bisa diterbangkan oleh angin, kemudian ada periode panjang, periode kemarau yang panjang dengan angin yang cukup kuat, kemudian material yang terbawa oleh angin tidak terhalang sehingga nanti bisa berkumpul menjadi satu membentuk suatu gundukan yang memanjang yang disebut dengan sand dune. Kemudian kita masuk lagi, itu ada yang disebut dengan dataran aluvial. Aluvial ini juga merupakan satuan bentuk lahan dari bentuk lahan fluvial yang disebabkan oleh gerakan air mengalir. Jadi pada saat sungai itu airnya cukup besar, dia meluap melalui atau melebihi tanggul alam yang ada, kemudian masuk ke daratan, dan jika airnya cukup besar maka di situ akan terjadi dataran aluvial dan dataran. Bentukan fluvial merupakan hasil proses fluviatil yang menghasilkan suatu bentang alam yang terjadi karena pengaruh air mengalir di permukaan. Proses fluviatil yang terjadi yaitu proses erosi, transportasi, dan sedimentasi. Contohnya adalah dataran aluvial, dataran banjir, tanggul alam sungai, rawa, teras sungai, gosong sungai atau point bar, delta, sungai teranyam, dan sungai mender. Kemudian kalau yang di Rawa Purworejo Bumumas itu sebetulnya juga fluvial. Jadi pada saat dia hujan deras, musim hujan ya, terutama kemarin saya ke sana, saya wawancara, ternyata dia luapan dari beberapa sungai yang mengalir di situ dan dia tidak bisa lagi kembali ke sungai, maka di situ akan terbentuk apa yang disebut dengan rawa. Naik lagi kita akan menemui apa yang disebut dengan bentuk lahan struktural. Itu bentuk lahan yang terkontrol oleh struktur batuannya. Jadi kalau batuan yang mudah patah, ada gerakan tektonik, dulunya wilayahnya itu datar karena ada gerakan tektonik, yang satu wilayah satunya turun, yang lainnya yang resisten dia akan tetap. Jadi akan terbentuk apa yang disebut dengan satuan bentuk lahan patahan. Itu kalau di wilayah Jember itu di wilayah Kecamatan Jember Jambi. Jadi setelah tadi sudah disebutkan di depan bahwa masing-masing bentuk lahan itu mempunyai karakteristik tersendiri. Kemudian untuk pemanfaatnya setiap bentuk lahan itu biasanya kita lakukan dulu apa yang disebut dengan kemampuan lahannya. Nah, kemampuan lahan ini berdasarkan sifat-sifat kondisi biofisik lahannya. Ada lereng, ada tingkat erosi, kemudian ada mudah tidaknya itu terkena banjir. Nah, dari situ kita bisa menentukan landscape-nya, apakah itu nanti untuk
hutan, untuk tegalan, untuk sawah. Ya. Katakanlah sekarang untuk daerah tengah itu cocoknya untuk landscape-nya untuk penggunaan lahan tegal. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa ditanam di tegal itu? Kita harus menilai apa yang disebut dengan kesesuaian lahan. Karena kesesuaian lahan itu sudah mencakup kecocokan sebidang lahan untuk tanaman tertentu. Kemudian pengelolaannya itu nanti tergantung kondisi biofisiknya. Apakah perlu teras atau tidak, atau apa perlu rora. Nah, itu nanti dilihat dari kondisi fisik sama sifat tanahnya sendiri.